Halo semua, perkenalkan nama saya Afan Rifki Fauza. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komputer dengan prodi Sistem Informasi dan NIM 4112757201250026. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari program yang sudah saya buat dan dibimbing oleh Bapak Dede Hemko. Kita langsung ke programnya saja. Sebentar. Ini program yang sudah saya buat, teman-teman. Ya, saya akan menjelaskan dari awal ya. Ya, jadi di bagian awal ini hanya deklarasi dari HTML-nya saja. Kita lanjut ke bagian body. Jadi di sini tuh ada satu formulir registrasi dengan ID, registration form, dan di sini ada beberapa div class. Div class yang pertama yaitu ada nama lengkap, yang kedua tempat lahir, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat jenis kelamin, yaitu pria atau wanita, dan yang kelima itu ada agama. Jadi itu di sini kita pilih agamanya itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu atau Buddha atau aliran kepercayaan. Oke, selanjutnya di sini ada alamat dan email, terus selanjutnya ada password dan konfirmasi password, dan selanjutnya di sini ada button type submit. Type submit daftar seperti itu. Dan kita langsung ke intinya saja, teman-teman. Jadi, di bagian awal, yaitu saya memanggil dokumen get element by ID. Yaitu dokumen get element by ID itu untuk apa ya? Untuk memanggil ID dari registration formnya. Selanjutnya di sini ada add event listener submit itu untuk menambahkan event submit, event ketika disubmit gitu. Oke, selanjutnya di sini ada function event, terus event prevent prevent default. Yaitu prevent default itu kegunaannya event prevent default itu kayak untuk mencegah gitulah, untuk mencegah formnya ini dikirim ke server sebelum validasinya itu selesai. Selanjutnya di sini ada cause errors. Cause, cause errors dokumen dot query selector all titik error, errors for each error, error text content. Jadi itu di bagian sini itu untuk menghapus pesan error dari sebelumnya gitu. Itu dia ini mengambil semua elemen dengan kelas error itu, kelas titik error gitu. Dan mengosongkan teks errornya itu supaya tidak menumpuk gitulah saat disubmit ulang. Selanjutnya di sini ada let is valid true, yaitu ini untuk apa ya? Untuk variabel penanda validasi gitulah, yaitu digunakan pas mengecek apakah seluruh inputnya ini valid atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu jika ada satu aja yang error gitu, maka nilainya nanti akan berubah menjadi false, yaitu bukan true lagi tapi berubah menjadi false gitu. Oke, selanjutnya validasi yang pertama itu ada nama lengkap. Jadi di bagian nama lengkap ini saya membuat variabel terus dokumen get element by ID. Yaitu saya panggil ID-nya itu ID dari nama lengkap ini yaitu ID-nya nama lengkap plus dot value. Nah, di sini ada if nama lengkap dot length, terus di sini ada kayak semacam regex gitu lah. Yaitu kegunaannya, yaitu bukan kegunaannya sih, lebih ke apa ya? Lebih kayak semacam format dalam penulisan nama nama lengkapnya gitu, yaitu minimalnya itu harus 5 karakter, terus hanya boleh huruf dan spasi, yaitu tidak boleh angka gitu. Nah,
Jadi itu apa ya? Intinya itu ini tuh untuk memastikan lah tidak ada angka ataupun simbol seperti itu. Jadi ketika ada angka ataupun simbol nanti akan menampilkan pesan error, akan dianggap error gitu, akan menampilkan pesan error dan akan mengeset is valid false. Kita contohkan saja teman-teman. Di bagian sini. Jadi, misal di sini nama saya Afan. Nah, di sini saya memasukkan angka 123 dan simbol. Jadi, ketika saya submit atau daftar, maka akan menampilkan pesan error, nama lengkap minimal 5 karakter dan hanya berisi huruf dan spasi. Yaitu ini format yang salah, teman. Yaitu format yang benar itu seperti ini. With di- seperti ini. Ini untuk format yang benarnya, yaitu ketika kita daftar, maka akan tidak error lagi seperti itu. Itu untuk apa ya? Untuk supaya formatnya benar lah, yaitu di bagian sini itu. Kita lanjut saja, di sini ada, bentar, validasi yang kedua, yaitu tempat lahir. Jadi, di validasi yang kedua, sini itu ada cons tempat lahir sama dengan dokumen get element by ID tempat lahir. Yaitu sama get element by ID itu untuk memanggil ID-nya, tempat lahir, dan value. Terus di sini ada if, terus di sini ada null regex, ya regex lagi, sama seperti yang di atas, yang ini format atau aturan penulisannya. Terus dia itu apa ya? Format penulisan atau aturan penulisannya itu hanya boleh huruf, angka, dan spasi. Dia itu nggak boleh kosong gitu, teman-teman. Nanti jika kosong akan menampilkan pesan seperti ini. Tempat lahir harus numerik. Seperti itu. Kita contohkan saja ya. Tempat lahir. Lahir saya di Karawang. Misal di sini kan tadi kan nggak boleh apa ya? Nggak boleh kosong lah. Nggak boleh kosong. Jadi itu ketika kosong maka akan menampilkan error tempat lahir harus alfanumerik seperti itu. Yaitu ketika yaitu pas saya isi dengan benar format yang benar, nah di sini errornya hilang seperti itu. Kita lanjut sebentar. Kita lanjut ke validasi yang ketiga. Validasi yang ketiga itu ada tanggal lahir. Terus variabel yang pertama yaitu ada cons dengan nama tanggal lahir, dokumen get element by ID, tanggal lahir, the value. Oke, di sini ada if nol tanggal lahir. Dan di sini ada dokumen get element by ID, yaitu sama untuk memanggil tanggal lahir error. Jadi itu kayak semacam apa ya? Intinya pokoknya di bagian sini itu hanya untuk mengecek lah apakah input tanggalnya itu sudah diisi atau belum. Yaitu tidak ada kayak semacam aturan gitulah. Jadi bebas aturan seperti itu. Kita langsung contohkan saja. Jadi itu di sini misal tanggal lahir saya hari ini aja supaya nggak ribet nyarinya. Seperti ini. Ini format yang benar. Yaitu ini yang ketika sudah diisi. Kita daftar.
Jadi benar. Jadi kalau misalnya belum diisi, maka akan menampilkan pesan error tanggal lahir harus diisi. Seperti itu. Kita lanjut ke validasi jenis kelamin. Jadi di bagian jenis kelamin ini kayak apa ya? Untuk mengecek gitulah apakah salah satu dari pilihan yang kita pilih itu, yaitu untuk mengecek saja lah. Di sini ada cons jenis kelamin dokumen query selector input name jenis kelamin checker. Ini untuk mengecek yang apa ya, yang jenis kelamin yang dipilih yang mana itu kan tadi kan ada pria dan wanita. Oke, di sini ada no jenis kelamin, yaitu ketika error atau apa ya, atau jenis kelaminnya belum dipilih lah, nanti akan menampilkan pesan error jenis kelamin harus dipilih. Kita langsung contohkan saja. Oke, di sini ada dua jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Jadi di sini karena saya pria, jadi eh, saya akan pilih pria. Kita pencet daftar. Nah, ini untuk yang benarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya salah itu seperti ini. Nah, ini kan belum dipilih, nanti akan menampilkan jenis kelamin harus dipilih seperti itu. Kita lanjut ke validasi selanjutnya yaitu agama. Oke, di sini ada variabel cons dengan nama agama, dokumen get element by ID, agama dot value. Sama ini untuk memanggil ID-nya. Di sini sama lah, pokoknya kayak mengecek sudah dipilih atau belum gitu. Sama seperti yang atas ini nih yang jenis kelamin, yaitu di sini ada if null agama dokumen dot get element by ID agama error. Yaitu ini untuk menampilkan teksnya saja, teks teks ketika errornya lah, yaitu agama harus dipilih seperti itu. Kita langsung coba saja. Ini untuk bagian pilih agamanya. Jadi di sini karena agama saya Islam, jadi saya akan pilih di sini Islam. Terus kita daftar. Nah, di sini pesan errornya hilang. Itu yang benarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya belum milih lah, saya belum milih agamanya, pas daftar nanti akan menampilkan pesan errornya. Sebenarnya agama harus dipilih seperti itu. Kita lanjut ke validasi selanjutnya yaitu alamat. Sini ada variabel cons dengan nama alamat, document.getElementById alamat value. Jadi di sini ada if alamat trim. Dia itu kayak apa ya? Hmm, Alamat get alamat dot trim itu untuk mengecek alamatnya sudah diisi atau belum lah. Yaitu meskipun kita hanya isi spasi saja, itu dianggap error teman-teman. Sama seperti tidak diisi lagi gitu. Sama seperti tidak diisi lah pokoknya timnya. Jadi kita lanjut coba aja. Sini. Jadi kita spasi. Ya jangan deh, yang benar aja. Alamatnya Karawang. Ini alamat ketika diisi. Sebab- Coba kalau misalnya spasi saja, akan menampilkan pesan error. Karena kenapa? Karena di bagian sininya teman-teman. Ada alamat trim. Yaitu meskipun hanya spasi saja yang diisi itu dianggap error. Intinya seperti itu.
Ya lanjut. Nah, tadi nyampe ini ya, alamat. Ya lanjut ke validasi email. Jadi di sini ada variabel const dengan nama email, dokumen get element by id email value. Selanjutnya di sini ada alamat, alamat email regex, yaitu ini untuk format penulisan emailnya yang benar seperti ini. Yaitu di sebelum akeong itu harus ada apa ya, formatnya itu huruf kecil dan angka, yaitu nggak boleh ada simbol teman-teman. Terus setelah akeong itu harus huruf kecil, tidak boleh ada simbol dan menggunakan titik dan huruf kecil. Jadi itu tidak boleh apa ya, tidak boleh ada angka lah di setelah akeongnya itu. Langsung dia itu kalau misalnya tidak sesuai dengan format yang sudah dibuat, nanti akan menampilkan pesan yaitu email harus memiliki format yang benar. Seperti itu. Kita langsung contohkan saja. Sini alamat emailnya yaitu apa? Sini. Oke, ini untuk format dengan alamat email yang benar, teman-teman. Jadi itu kalau misalnya alamat emailnya misalnya seperti ini, ada huruf besarnya dan menggunakan spasi, ini ada simbolnya juga, angka, terus stay. Ini ganti aja. Ini ini Gmailnya itu huruf besar. Nah ini, untuk contoh apa ya? Contoh penulisan format email yang salah seperti ini. Lanjut saja di sini supaya cepat ke bagian validasi selanjutnya yaitu password. Di sini ada variabel const dengan nama password, get, dokumen get element by ID Pak. Password value. Terus di sini ada const password regex. Oke. Ini sama seperti yang di atas ini, seperti yang email. Jadi itu kayak format lagi, sama seperti format penulisan password yang benarnya gitu. Yaitu apa ya? Minimal 8 karakter, terus minimal satu huruf kecil, minimal satu huruf besar, dan minimal satu angka. Itu penulisan password yang benar. Kalian langsung dua jam lagi. Di sini contoh penulisan password yang benar. Ini di sini kayaknya nggak kelihatan nih. Sebentar, saya stop share dulu. Sebentar. Oke, wait. Nah, sini untuk bagian password yang benar penulisannya itu seperti ini. Saya di sini huruf besar, Advan, kan tadi kan minimal itu ada satu huruf yang besar. Advan, Rifki. Terus minimal satu nomor, satu angka, ya satu angka, 1234.
dan menggunakan simbol. Coba, nggak usah deh, kayak gini aja. Coba kita daftar. Nah, itu untuk contoh penulisan format yang benar. Coba, coba. Dia itu contoh penulisan yang salah itu seperti ini. Nah, lu kalau misalnya pakai ini simbol, ini, benar, satu, tiga, empat, cukup. Nah, itu kalau misalnya kita pakai simbol itu akan error, teman-teman. Akan menampilkan pesan error yaitu password minimal 8 karakter dan mengandung setidaknya satu huruf besar, satu huruf kecil, dan satu angka. Oke, yaitu di formatnya itu tidak ada simbolnya gitu di bagian regexnya tadi. Seperti itu. Kita langsung selanjutnya aja. Tunggu sebentar. Station. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada validasi yang ke berapa ya? Ke-13 ya. Ke-13, ke-12 validasi yang ke-12 yaitu konfirmasi password. Ya, di sini ada variabel cons dengan nama konfirmasi password. Di sini ada dokumen .get element by ID konfirmasi password .value. Jadi di sini ada if konfirmasi password null sama dengan password. Jadi itu ini tuh apa ya? Kudu sesuai dengan password yang sudah kita isi di awal tadi. Itu di bagian sini. Itu kalau misalnya beda di bagian konfirmasi passwordnya dengan password yang di awal, kalau misalnya beda, nanti akan menampilkan pesan error, yaitu konfirmasi password atau sama dengan password. Oke, kita langsung contohkan saja. Sini kagak nampil. Saya stop share lagi. Oke, tadi kan di sini itu format yang benernya itu kan coba tidak ini. Oke. Ini untuk penulisan passwordnya. Di sini konfirmasi passwordnya itu Afwan 1 2 3 4 5 6 7. Benar nggak? Nah, tadi gini. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya konfirma konfirmasi passwordnya itu benar. Coba kalau misalnya beda, di sini kan tadi kalau misalnya beda akan menampilkan pesan error. Hmm. Kan tadi kan itu kan Avan 1 sampai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau misalnya di konfirmasi passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8, menampilkan pesan error. Konfirmasi password harus sama atau sesuai dengan password yang di awal itu. Seperti itu. Lanjut saja. Stop share.
lanjut ke bagian akhir. Itu ada if is valid, alert registrasi berhasil. Jadi itu di bagian sini itu apa ya? Hmm, hanya alert muncul jika semua input itu sesuai dengan format atau aturannya masing-masing gitu lah. Yaitu kalau misalnya semua yang kita input di registration formnya ini semuanya benar, maka akan menampilkan alert registrasi berhasil. Seperti itu. Langsung contohkan saja. Di sini D, lihat, senang, nanti akan menampilkan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya semuanya, semua registrasinya itu berhasil lah. Semua pas di inputnya itu sesuai dengan format atau aturannya masing-masing, nanti akan menampilkan pesan registrasi berhasil. Seperti itu. Oke, mungkin cuma itu aja. Coba sebentar. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.